Pemirsa, temuan PPATK soal keterlibatan penerima bansos dalam judi online dan pendanaan terorisme tuai sorotan. Saatnya pemerintah harus betul-betul melakukan pengecekan terkait fakta itu. Kita akan bahas dalam editorial view pada malam ini untuk mendengar perspektif media dari Mas Revolusi Riza Wapemret CNN Indonesia TV. Selamat malam, Mas Revo, apa kabar? Selamat malam Heranov, kabar Ya. baik Alhamdulillah. Ya, bagaimana kemudian CNN Indonesia memandang fenomena ini, Mas? Penerima bansos, dikejutkan kita ya dengan penerima bansos yang terindikasi judi online dan juga pendanaan terorisme. Iya Heranov, memang angkanya cukup besar ya, ada 571.000 NIK penerima bansos yang terindikasi melakukan praktek terlibat dalam judol maupun yang lebih mengejutkan juga terlibat dalam kasus korupsi maupun pendanaan terorisme. Dan angka transaksi judi online-nya pun kan kalau menurut penuturan dari Ketua PPATK juga cukup besar, hampir mencapai 1 triliun rupiah, tepatnya 957 miliar rupiah gitu. Nah ini tentu angka yang sangat besar gitu ya. Tentu kita tidak ingin dana yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka masyarakat yang rentan itu disalahgunakan untuk praktek judi online. Tapi kemudian Heranov, sebenarnya kalau dalam kacamata kita di redaksi CNN Indonesia, tentu kita juga berharap pemerintah berhati-hati dan melakukan verifikasi ulang. Seperti yang disampaikan juga oleh Ketua DPR Puan Maharani ya dalam statementnya beberapa waktu yang lalu, Ketua DPR menyampaikan bahwa indikasi ini harus ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lebih lanjut, karena jangan sampai kemudian penerima bansos yang notabene adalah masyarakat rentan itu dirugikan dua kali. Statement Puan ini mengacu pada bahwa apakah penerima NIK penerima bansos tersebut memang benar-benar terlibat dalam judi online atau datanya dipakai oleh para orang-orang, datanya diambil gitu ya, datanya diambil dan kemudian dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktek judi online. Nah ini yang diingatkan oleh Ketua DPR. Dan saya pikir statement dari Ketua DPR ini cukup beralasan karena kita tahu bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih cukup memiliki celah-celah gitu ya. Kita tahu bahwa data-data pribadi kita seringkali bobol, sehingga tidak menutup kemungkinan memang NIK orang-orang itu digunakan oleh atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian didaftarkan untuk membuka rekening dan dilakukan untuk praktek judi online. Bahkan sampai kasus korupsi misalnya Heranov, karena ada beberapa juga dalam temuan-temuan kasus sebelumnya, dalam beberapa modus-modus operandi korupsi misalnya, dana korupsi itu disalurkan kepada orang-orang, misalnya apakah itu sopirnya atau misalkan pengelola asisten rumah tangga dan sebagainya, yang notabene itu adalah masyarakat rentan yang berhak atas penerima bansos. Karena itulah kita juga dari redaksi CNN Indonesia juga perlu mengingatkan kepada pemerintah untuk berhati-hati. Temuan dari PPATK tentu harus ditindaklanjuti dengan verifikasi menyeluruh, validasi data secara langsung ke lapangan, karena jangan sampai kemudian masyarakat rentan itu dirugikan dua kali, dalam artian bahwa data mereka diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian bansosnya itu dihentikan oleh pemerintah. Nah itu yang perlu unsur kehati-hatian dalam hal ini itu dikedepankan. Walaupun memang tentunya kalau memang terbukti penerima bansos itu melakukan praktek judi online, bahkan sampai kegiatan-kegiatan ilegal seperti korupsi maupun apalagi terorisme gitu ya, maka tentunya kita mendukung bahwa mereka-mereka itu harus dievaluasi penerimaan bansosnya, Ranov. Ya, bentuk evaluasinya seperti yang katakan tentu harus dicek ulang datanya. Jangan sampai seseorang itu datanya dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab gitu ya Mas Revo ya. Kemudian pemerintah ini sudah Betul. punya Mas, saat itu data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Ini untuk memadukan seluruh data penerima manfaat program pemerintah. Apakah nanti akan efektif dengan DTSEN ini Mas ke depannya?
Iya, saya pikir memang data tunggal itu sangat diperlukan ya. Kita Mhm, seringkali berbicara bahwa data tunggal ini sangat-sangat diperlukan untuk memadukan beberapa hal gitu ya, termasuk dalam mhm, case bantuan sosial. Tapi Heranov, mhm, memang eh, data-data bantuan sosial ini memang perlu dilakukan terus-menerus dilakukan verifikasi ya. mmm, Apakah betul penerima bansosnya itu merupakan atau berasal dari kalangan yang memang layak menerima bantuan sosial. Karena selama ini laporan-laporan dari sebelumnya memang masih ada juga gitu ya, penerima bantuan sosial ini tidak tepat sasaran. Karena mhm, itulah pentingnya pemerintah melakukan verifikasi, melakukan validasi sampai ke mhm, tingkat lapangan. Jika dirasa perlu bahkan sebaiknya memberdayakan sampai level-level perangkat-perangkat level terbawah, misalkan pengurus RT RW untuk melakukan verifikasi apakah data-data yang selama mhm, ini penerima bansos merupakan data-data yang tepat. Dan mhm, kemudian tadi juga untuk menghindari bahwa penerima bansos uangnya itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain yang seperti tadi ya, judi online atau bahkan sampai tindakan-tindakan ilegal seperti korupsi maupun sebagai tambungan korupsi maupun apalagi sebagai pendanaan terorisme. Walaupun mmm, jumlahnya dalam statement PPATK untuk yang korupsi dan terorisme mmm, angkanya tidak sebesar total 571.000 itu, tapi masih ada 100 NIK yang terindikasi terlibat dalam korupsi maupun terorisme. Tentu angka ya, 100 ini cukup besar ya kalau mhm, kita bicara in term of terorisme misalnya seperti mhm, itu. Nah, karena itulah memang perlu validasi-validasi lanjutan yang kita pikir kalau misalkan memang benar itu terlibat dalam terorisme, mhm. maka sejak dini harus diputus sel-selnya sehingga ini akan mengantisipasi supaya gerakan terorisme itu tidak berkembang dengan lebih besar gitu Rano. Ya, ada dampak berikutnya yang timbul begitu Mas, Revo, langkah serius pemerintah itu dengan cara memberikan sanksi Mas, bisa berupa pengurangan bantuan atau bahkan penghapusan untuk menerima bantuan. Ini bagaimana dampak ke depannya nanti bagi mereka yang tidak, Ya, memakai dana bansos untuk hal-hal negatif, dipakai datanya untuk orang lain, ini bagaimana kemudian impact yang lain? ya, Mhm, ya tentu memang sekarang kan yang dilakukan oleh pemerintah adalah membekukan mereka-mereka yang datanya mhm, terindikasi terlibat dalam judol dan kegiatan ilegal lain. ya, Dan seperti dalam pemberitaan-pemberitaan gitu, mmm, ketika dananya dibekukan, beberapa orang kemudian melakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan gitu ya, Heranov. ya, Dan disitulah kemudian termasuk salah satunya langkah-langkah melakukan verifikasi gitu ya. mhm, Tapi kan dalam case ini memang langkah yang dilakukan pemerintah saat ini ketika membekukan gitu ya, mhm, tentu harus dibarengi dengan langkah selanjutnya gitu, melakukan verifikasi, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan gitu. Itu yang paling penting sebenarnya, Rano. mhm, mhm, Dan tentunya kita ini bantuan sosial ini kan salah satu upaya pemerintah untuk membangkitkan gairah ekonomi di masyarakat gitu ya. ya, Tidak hanya mhm, tidak hanya sekedar memberikan bantuan kepada mereka kelompok-kelompok yang rentan, tapi juga bagaimana kemudian ini upaya untuk menggairahkan perekonomian nasional. mhm, Tentu bantuan sosial merupakan langkah upaya yang baik yang perlu kita dukung, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian eh, dana bantuan sosial itu bisa tepat sasaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan dan kemudian alokasi penggunaannya mhm, itu juga dialokasikan untuk yang tepat yaitu untuk menggairah selain untuk membantu perekonomian juga untuk menggairahkan perekonomian. Karena mhm, kalau sampai masuk ke judol gitu ya, sementara kan kita tahu judol itu rata-rata operatornya adalah di luar negeri, maka dana kita, dana bantuan sosial akan lari ke luar negeri, maka tujuan utama untuk menggairahkan perekonomian mhm, selain membantu masyarakat rentan itu tentu tidak akan tercapai. Karena itulah memang perlu langkah kehati-hatian dari pemerintah harus terus dilakukan secara komprehensif. Pertama memang jangan sampai kemudian dana itu mengucur ke tangan orang yang salah, dipergunakan untuk kegiatan yang salah. Itu yang perlu dilakukan. Jadi dari oke, awal
indikasi yang dilakukan penelitian atau investigasi yang dilakukan PPATK sudah tepat bahwa ini merupakan alarm dan tinggal selanjutnya follow up selanjutnya bagaimana kemudian tindak lanjutnya bahwa tadi ya bantuan sosial itu bisa tepat sasaran dan kemudian penggunaannya juga untuk yang tepat gitu, Rano. Baik, terima kasih Mas Revolusi Riza, Bapemret CNN Indonesia TV membahas editorial view malam ini bersama kami. Selamat malam. Selamat malam, Rano. Terima kasih banyak.